Jadi gimana Kak Irham? Setelah adanya peralihan ke aplikasi V+ ya, itu tetap ada. Ya. Hanya sekarang ini memang kita akan melakukan migrasi data pengguna VTube ke V+. Ya. Nah, namun yang beredar sekarang ini banyak informasi bahwa masuk ke migrasi ke V+ ini harus belanja. Padahal kan nggak demikian ya. Ya. Mungkin Kak Irham bisa memberikan penjelasan di sini Kak Irham. Oke, terima kasih Pak Reka. Selamat ketemu kembali para VTubers. Di luar VTubers pun, ya kalau tidak berkenan silakan dilewati aja. Nah, di skip aja. Karena memang khusus kita memberikan masukan, informasi, wawasan dan juga edukasi. Minimal menambah kekuatan batin yang secara manusiawi dengan serangan saat ini untuk VTube. Ya, manusia biasa pasti ada unsur galau. Ya. Jadi galau ini kalau tidak kita mencari informasi yang akurat, yang kadang-kadang diterima itu tidak utuh, tapi dia menganalisis sendiri sehingga ketidakutuhannya itu menjadi tidak akurat. Nah, jadi kita berharap yang pertama pertama kali V+ ini mau launching itu sudah dikasih info bahwa VTube tidak akan pernah punah, tidak akan pernah mati, tapi VTube ini akan diluruskan sesuai binaan dari SWI. Ya, binaan dari SWI. Binaan SWI ini berharap VTube ini tidak lagi menggunakan get member, artinya tidak ada lagi referral di sana, tidak ada lagi reward tim di sana untuk peringkat, juga bisa jual beli VP ya. Ada jual beli VP dan semuanya itu dimigrasi ke V+. Ya. Artinya kegalauan kita yang selama ini yang nonton iklan dianggap sudah tidak ada lagi, kita harus belajar di V+ dan dianggap bahwa VTube itu akan mati. Ya, insya Allah mudah-mudahan prediksi dan asumsi itu salah. Ya. Jadi menurut saya secara akurat SWI sekarang sedang mengamati hasil binaannya. Ya. Artinya dia membina VTube ini dengan PT Future Beautech-nya ini untuk supaya apakah betul tuh VTube itu di bawahnya tidak ada lagi referral dan reward team. Kalau masih ada, masih di bawah 60% menurut info yang saya terima dari pihak manajemen itu melalui My School Future Business School itu. Artinya kalau 60% ke atas itu sudah pada migrasi ke V+. Maksud migrasi di sini bukan berarti harus wajib belanja di V+. Artinya migrasi ini kita login dengan posisi gratis tanpa sepeser uang pun. Dengan migrasi ini otomatis tercatat bahwa member di VTube itu sudah migrasi ke V+. Nah, kalau sudah ke V+, otomatis sama seperti kita ke mall. Kalau kita ke mall, orang banyak kumpul di mall rame-rame, tapi yang belanja mungkin 1%. Iya, nggak semuanya. Nggak semuanya. Artinya kalau dia punya uang, dia belanja. Kalau kita cuma lihat-lihat aja, oh nanti suatu saat aku punya uang, barang ini aku mau beli. Hari itu tidak belanja, nggak masalah. Nggak ada masalah. Artinya tidak ada ikatan kewajiban untuk membelanjakan sesuatu yang harus dipaksakan. Dan ini kalau kita waktu ke mall, kita punya uang sendiri dan kita belanja, kita nggak pernah terpikir, oh kalau nanti saya beli baju itu nanti memperkaya orang yang punya baju, yang jualan baju. Nah disinilah dengan berpikir seperti itu nggak mungkin baju itu laku. Nah sekarang kita punya baju, pengen di dalam satu mall, baju itu kita beli dengan uang kita. Tidak ada pemikiran kita, nanti kalau aku beli baju ini nanti ada profit untuk aku. Nggak ada, dan itu ikhlas. Nah kenapa sekarang di V+ kita tidak diwajibkan belanja, dipermasalahkan dan dihitung-hitung lagi sampai sejauh mana keuntungan nanti kalau seandainya V+ ini hidup, itu satu orang dengan 300.000 mengeluarkan uang dikali 40% dan lain sebagainya sehingga triliunan uangnya. Yaitu pikiran keuntungan kita untuk terhadap orang yang kita beli. Dan ini kenapa kita permasalahan? Kita ke mall aja nggak kita permasalahan. Iya. Artinya kita beli Indomie sekarang kita makan itu seluruh Indonesia dari distributor pusat sampai ke desa-desa itu Indominya kalau beli berapa keuntungan Indomie? Kalau kita mikir keuntungan Indomie otomatis kita nggak akan makan mie dan lapar. Kita kepengen sekarang kebutuhan kita dipenuhi, kita kenyang, urusan profit itu bukan urusan kita. Nah V+ menjanjikan. Ya. Artinya kalau kita belanja, terus yang kita ajak juga ikut belanja, otomatis kita mendapatkan profit dan ini tidak wajib. Ya. Jadi artinya sekarang saya pengen menumbuhkan asumsi yang dibuat oleh para teman-teman VTuber. Ya kita berharap kalau bisa
mayoritas VTuber itu untuk memberikan keyakinan, bukan menjadi haters. Ya, Itu jadi gini, kita miliki lah mindset ini bahwa memang sebuah perubahan itu tidak nyaman. Ya, tapi kalau kita menselaraskan terhadap perubahan itu, yang tadi tidak nyaman menjadi sebuah kenyamanan. Ya sama aja kayak dulu kita sekolah itu kan nggak nyaman, bangun pagi, ya ketemu guru pasti marahin, ya macam-macam, nggak nyaman pokoknya. Tapi akhirnya apa? Setelah kita selesaikan semuanya, nah, kan kita bisa memetik manfaatnya. Jadi seperti itu mindset yang harus kita miliki jadinya. Nah terus juga akhirnya yang penting bener nih masalah viewpoint ya. Dulu kita kalau jual beli antar VP itu antar pengguna ya, pengguna aplikasi itu. Nah kedepannya mungkin ada perubahan ya. Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan. Jadi informasi yang akurat yang saya terima itu, karena kita sudah tidak lagi get member dan tidak lagi menjual VP itu ke sesama member, otomatis pihak perusahaan mungkin bisa melalui pihak ketiga dan lain sebagainya akan membeli. Dan di situ di exchange counter kita ada yang namanya kolom ataupun istilahnya itu formnya, ada yang saya ingin beli dan ada yang saya ingin jual. Nah, jadi saya ingin beli ya kita mau beli di sana dengan tujuan fast track, tapi di sini bukan membeli sebagai fast track yang kita utamakan, tapi di sini membeli paket iklan. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi misalnya VP ini gunanya bukan untuk fast track, tapi kita beriklan di Fitur. Betul. Nah, masalah nanti kita sudah membeli VP terhadap perusahaan, kita mau beriklan silakan, nggak beriklan nggak apa-apa gitu. Betul. Karena VP juga bisa kita gunakan untuk membeli produk di V+. Betul. Nah, jadi seperti itu kalau saya perhatikan ya, kemungkinan analisa saya itu seperti itu. Jadi cari uang di VV, di Viewpoint, tapi belanjanya di V+. Nah, jadi itu semoga aja nih video ini bisa menjadi salah satu referensi ya buat teman-teman menjelaskan kepada para mitranya ya. Di sini tidak ada yang dirugikan ya. Yang dirugikan apa ketika kita memang otak kita mengatakan kita dirugikan ya. Tapi kalau kita pelajari dan kita selami dan kita ikuti semua prosesnya, pasti ada manfaat di situ. Ya. Sama tadi seperti Kak Irham bilang, apakah kita mau bakal belanja? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kayak saya tadi Pak, barusan saja saya baru transaksi membeli untuk obat mata ya, vitamin untuk mata. Itu kan saya pakai kacamata, anak saya juga pakai kacamata kan. Ya, tidak ada salahnya. Banyak memang produk di luaran sana yang untuk yang mata. Ya silakan, pilihan kan ada di kita. Gitu. Namun kelebihan di V+ ini kita bisa mendapatkan apa namanya istilahnya profit sharing, artinya kita beli kalau di bawah kita profit purchase ya. Profit purchase. Jadi kita kalau misalnya saya beli, nah Kak Irham mendapatkan profit purchase-nya sebesar berapa persen gitu. Ya. Nah ini sebuah dalam hal distribusi jaringan di networking ini kan memotong jalur distribusi ya. Betul. Seperti tadi Kak Irham menjelaskan bahwa di Indofood mungkin harga jualnya di harga pokoknya 1.500 ya. Tapi begitu sampai di toko minimarket ya, atau di warung ada yang 5.000 lagi, ada yang 500. Apalagi kalau ada produk jadi. Jadi memang di situ setiap jenjang jalur distribusi pasti akan mengambil keuntungan, profit ya. Nah kalau di networking, kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa ya berbisnis atau menjalankan aplikasi bisnis networking, itu pasti dapat ada